Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang belum pernah kita bahas. Ya, yaitu tentang larutan penyangga. Apa sih larutan penyangga itu? Sebelum kita lebih jauh membahas tentang larutan penyangga, Ibu ingin kita mereview materi yang pernah kita pelajari tentang asam basa konjugasi, karena ini nanti akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Masih ingat apa sih asam basa konjugasi itu? Kalau misalnya ada reaksi seperti ini ya, ada CH3COOH ditambah H2O, ada CH3COO-, ada H3O+. Yang mana sih yang dinamakan pasangan asam basa konjugasi itu? Pertama kan kita tentuin dulu ya, mana yang asam, mana yang basanya. Kalau kita lihat di sini, CH3COH itu sebagai asam atau basa? Ya, dia sebagai asam. Kenapa dia sebagai asam? Kita lihat di sebelah kanan dari panahnya, CH3COO-, artinya dia kehilangan satu atom H. Menurut Bronsted Lowry, asam itu adalah senyawa yang melepaskan atau mendonorkan H+, oleh karena itu CH3COOH itu sebagai asam. Kalau CH3COOH sebagai asam, maka H2O sebagai basa. Lalu CH3COO- di sini apa? Karena CH3COOH itu asam, maka CH3COO- itu adalah basa konjugasinya. H3O+ berarti adalah asam konjugasi. Yang dinamakan pasangan asam basa konjugasi berarti adalah CH3COOH dan CH3COO- serta H2O dan H3O+. Gitu. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh kita itu kebanyakan itu adalah reaksi enzimatis, yaitu reaksi yang melibatkan enzim sebagai katalis. Enzim itu nggak bisa bekerja pada sembarangan pH. Jadi pH-nya itu harus tetap agar kerjanya itu ada optimal. Lalu kayak gimana sih kalau misalnya kita makan makanan yang terlalu asam? Kayak misalnya makan bakso yang banyak cukanya, atau enggak jus jeruk yang asem banget. Itu kira-kira gimana? Nah, Allah itu menciptakan tubuh kita itu dengan sangat sempurna. Jadi, di dalam tubuh kita itu ada campuran yang disebut larutan penyangga. Kira-kira berarti larutan penyangga itu larutan yang kayak gimana ya? Nah, larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH jika ditambah sedikit asam, basa, atau pengenceran. Jadi walaupun misalnya kita makan makanan yang banyak yang mengandung asam, tetap aja di dalam tubuh kita itu ada suatu larutan yang mempertahankan pH-nya gitu, mempertahankan pH di dalam tubuh kita. Jadi nggak mudah berubah hanya karena kita makan atau hanya karena kita makan makanan yang terlalu asam, seperti itu. Kita bahas lebih lanjut tentang komposisi larutan penyangga. Kenapa sih larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH di dalam tubuh kita? Nah, dalam larutan penyangga itu komposisinya ada asam lemah dengan basa konjugasinya, atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Campuran asam lemah dengan basa konjugasinya dapat dibuat dari asam lemah dan garam yang mengandung basa konjugasinya. Kayak contohnya tadi CH3COH dan garamnya bisa CH3COONA. Yang penting dia mengandung basa konjugasinya. Kalau asamnya CH3COOH berarti basa konjugasinya adalah CH3COO-. Kalau dia adalah basa lemah,
maka pasangannya itu adalah asam konjugasinya. Dapat dibuat dari basa lemah kayak NH3 dan garamnya NH4Cl. Karena kalau misalnya basa lemahnya NH3, berarti asam konjugasinya adalah NH4+. Ingat, pasangan asam basa konjugasi itu hanya berbeda H-nya. Nah, di sini ada asam lemah dengan basa konjugasinya. Misalnya nih ada CH3COH. Kita pernah bahas kalau misalnya CH3COH itu adalah asam lemah. Kalau asam lemah berarti dia terurainya itu akan sangat sedikit. Jadi ketika CH3 itu CH3COH ya, maaf salah. Jika CH3COH terurai itu akan jadi CH3COO- dan H+. Lalu ada garam. Di sini garamnya itu adalah contohnya CH3COONa ya, itu maaf ada salah. Garam kalau dia dilarutin di dalam air, dia terurai sempurna, jadi nggak ada sisa. Tapi kalau asam lemah dilarutin di dalam air, itu asam lemahnya masih tetap ada. Di situ reaksinya juga balik ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih larutan penyangga itu nggak asam aja udah? Kan di dalam asam juga ada basa konjugasinya. Kira-kira kenapa? Nah, di situ ada jawabannya. CH3COO- yang dihasilkan dari ionisasi CH3COOH itu jumlahnya sedikit. Tadi ya, karena dia asam lemah, jadi yang terurai itu dikit banget. Jadi jumlahnya itu masih kurang. Oleh karena itu, kita tambahkan garam yang mengandung basa konjugasinya. Karena kalau dari garam jumlahnya bakal banyak. Gitu. Nah, untuk mencari pH dari larutan penyangga ini, karena ini masih hubungannya sama H+, OH-, maka untuk mencari pH-nya itu H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Sekarang kalau misalnya basa lemah dengan asam konjugasinya, kayak gimana sih? Kalau basa lemah, tadi contohnya NH3. NH3 dalam air dia bakal terurai jadi NH4+ dan OH-. Kalau garamnya NH4Cl jadi NH4+ dan Cl-. NH3 di sini sebagai basa lemahnya, NH4+ sebagai asam konjugasinya. Tadi sama aja kayak yang asam lemah sama basa konjugasinya. Di basa lemah dan asam konjugasinya di sini, asam konjugasi yang dihasilkan dari basa lemah itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi supaya jumlahnya itu banyak, maka ditambahkan garam yang mengandung asam konjugasinya. Di sini ada NH4Cl. Karena dia basa lemah, karena dia basa ya, jadi di sini kita menggunakan rumus OH- yaitu maaf salah, harusnya OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya per mol asam konjugasinya. Kita ke contoh. Di sini ada contoh pH dari larutan penyangga yang terdiri dari 100 ml CH3COOH dan 100 ml CH3COOH 0,1 molar dan 50 ml KOH 0,1 molar adalah. Di sini kita lihat ada CH3COOH. Tadi CH3COOH itu asam atau basa? Asam direaksikan dengan KOH. KOH itu apa? Asam, basa atau garam? Basa. Jadi di sini ada asam, ada basa direaksikan. Akan terjadi apa sih? Reaksi. Reaksinya menghasilkan apa kira-kira? Garam. Oke. Sebelum kita lebih jauh, kita tulis dulu yang diketahuinya apa. Di sini ada volume CH3COOH-nya itu 100 ml, 0,1 m. Kalau volume KOH-nya 50 ml, 0,1 m. Ka-nya tadi 10/5 ya. Pertama, kita cari dulu molnya. Mol dari asamnya itu kan 100 ml.
kali 0,1 berarti 10 milimol. Mol KOH nya 50 kali 0,1 sama dengan 5 milimol. Kita reaksikan nih, CH3COH yaitu ditambah KOH, maka akan terbentuk garam CH3COOK dan H2O. Kita tulis pakai mula-mula. Tadi mula-mulanya kalau asamnya itu 10 milimol, KOH-nya itu 5 milimol. Reaksinya gimana? Karena koefisiennya itu sama-sama, kita ambil yang terkecil yaitu 5 milimol. Jadi semuanya 5 milimol. Yang tersisa adalah asam lemahnya sama garamnya. Asam lemahnya itu 5 milimol ya. Nah, ini mol asam lemahnya. Kalau garamnya, tadi ya, garamnya itu dapat terurai menjadi basa konjugasi dari asam lemah yang kita tulis di atas. Kalau di sini koefisien garam sama koefisien basa konjugasinya itu sama ya. Jadi kalau misalnya garamnya 5 milimol, berarti basa konjugasinya juga 5 milimol. Sekarang mol asamnya udah ada, mol basa konjugasinya udah ada, Ka-nya udah ada, berarti yang kita cari tinggal langsung ke H plusnya. Tadi H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Kita masukin Ka-nya 10 milimol, mol asam lemahnya 5 milimol, mol basa konjugasinya juga 5 milimol. Kalau H plusnya 10 pangkat min 5, berarti pH-nya berapa? pH itu kan min log H plus ya. pH-nya berarti sama dengan 5. Gitu. Itu contoh yang pertama. Kita ke contoh yang kedua ya, itu salah. Di sini pH dari larutan penyangga yang terdiri dari 100 ml CH3COH 0,1 m dan 25 ml CH3COONA 0,1 m. Kalau tadi itu kan asam sama basa direaksikan menghasilkan garam. Kalau di sini CH3COH-nya kan asam lemahnya ya. CH3COH itu adalah garamnya. Jadi di sini udah ada asam, udah ada garamnya. Di dalam garamnya ada basa konjugasinya. Oke, kita terus yang diketahuinya, volume CH3COH-nya 0,1 m. 100 ml, volume garamnya 25 ml, konsentrasinya sama 0,1 m semua. Berarti mol si asam lemahnya itu sama dengan 10 milimol. Mol garamnya itu sama dengan 2,5 milimol. Tadi ya, garam itu dapat terurai menjadi basa konjugasi dari asam lemahnya ditambah Na+, yaitu kita masukin karena koefisiennya sama. Kalau garamnya 2,5 milimol berarti basa konjugasinya juga 2,5 milimol. Udah ada mol asam lemah, udah ada mol basa konjugasinya, berarti kita bisa langsung cari pH-nya dari H+. Sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Kita masukkan H plus 10 min 5, mol asam lemahnya 10 milimol, mol basa konjugasinya 2,5. Jadi H plusnya sama dengan 4 kali 10 min 5. pH-nya min log H plus, pH-nya berarti 5 min log 4. Nah, untuk contoh yang basa lemah sama asam konjugasinya, di sini Ibu nggak akan menjelaskan ya, karena prinsipnya sama aja. Cuman beda rumusnya. Kalau misalnya basa lemah sama asam konjugasinya itu yang kita cari itu OH- bukan H+. Jadi dari OH-, kalau udah ketemu OH-nya baru cari pH-nya. Gitu. Oke, sampai sini penjelasan dari Ibu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa langsung tanya ke Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.